Assalamualaikum dokter. Saya di sini sudah Pratama dengan NPM 1302102100034 izin mempresentasikan esai gagasan dan konsep lab saya. Saya akan mempresentasikan tentang peran dokter hewan dalam upaya penanganan ketahanan pangan di Indonesia. Terus pendahuluannya terlebih dahulu karena kondisi iklim yang ekstrim pada berbagai belahan dunia akhir-akhir ini secara eksklusif dan tidak langsung bisa mempengaruhi ketersediaan pangan. Terus kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan, banjir, serta bencana alam lainnya banyak sekali di daerah global, terutama pada sentra pusat produksi pangan, yang sangat mempengaruhi ketersediaan tepung terigu dan tanaman biji-bijian lainnya juga yang sangat terdampak di ketersediaan produk pangan tersebut. Terus juga kekhawatiran akan makin menurunnya kualitas hayati warga, bahaya kelaparan, kekurangan gizi, serta akibat dampak negatif lain yang berasal dari konflik tersebut secara keseluruhan akan mengganggu pencapaian global, yaitu MDGs yang pertama. Terus ketahanan pangan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan syarat terpenuhinya pangan bagi negara hingga dengan perseorangan yang terancam berasal tersediaan pangan yang relatif baik jumlah juga mutunya. Safety, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau dan tidak bertentangan menggunakan kepercayaan, keyakinan, serta budaya warga untuk bisa hidup sehat, aktif, serta produktif secara berkelanjutan. Terus SDGs atau Global Goals ini itu adalah 17 poin dengan 169 capaian yang terukur dari tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi juga. Nah, ini tuh berkaitan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan serta terdapat dari tujuan SDGs kedua yaitu Zero Hunger yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai tujuan ketahanan pangan dan memperbaiki nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Maka peran dokter hewan sangat penting dalam kehidupan manusia karena dokter hewan berkontribusi dalam bidang-bidang yang krusial seperti keamanan bahan pangan asal hewan, penanggulangan penyakit-penyakit menular zoonotik dan non-zoonotik, terus pengembangan dan penelitian untuk kedokteran perbandingan dan lain-lain. Nah, pembahasannya. Pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang wajib dipenuhi setiap waktu. Hak buat memperoleh pangan ialah keliru satu hak asasi manusia. Sebagaimana tadi pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 juga pada Deklarasi Roma, ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, multi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali dijadikan faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Dan juga di sini cuma menjelaskan tentang zoonosis dan zat-zat kimia berbahaya, hormon. Terus lanjut, upaya yang dapat dilakukan sebagai dokter hewan adalah pengawasan terhadap bahan pangan seperti pangan daging sapi serta dengan memperhatikan kesehatan ternak karena pakan ternak itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Pakan ternak adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak. Terus pakan ternak merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan budidaya di sektor peternakan. Oleh karena itu, pemilik eh, apa ya? Oleh karena itu, pemilihan pakan ternak yang tepat itu sangat menentukan keberhasilan dalam usaha ternak tersebut. Terus pakan ternak sapi, demikian halnya sama dengan ternak sapi, kualitas pakan yang diberikan itu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha ternak tersebut. Kalaupun bibit sapi yang digunakan berasal dari bibit unggul dan memiliki sifat genetis yang baik, tetapi jika tidak diimbangi dengan pemberian pakan yang tidak tepat dan berkualitas, maka kelebihan yang dimiliki sapi tersebut itu tidak akan memberikan nilai tambah yang signifikan.
pemberian pakan yang tepat dan berkualitas itu dapat meningkatkan potensi keunggulan genetis pada sapi yang dipelihara sehingga dapat meningkatkan hasil produksi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terus pemberian pakan yang tepat tuh dan berkualitas tuh harus dilakukan secara konsisten. Jika pemberiannya tidak dilakukan secara konsisten, maka akan mengakibatkan pertumbuhan sapi tersebut terganggu. Hal ini tuh sering terjadi terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia, di mana pada umumnya pakan ternak yang diberikan pada saat musim kemarau memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan eh, pakan ternak yang diberikan pada saat musim hujan. Eh, Seperti itu. Terus, oleh karena itu, peternak atau pembudidaya sapi harus memberikan pakan yang memenuhi syarat bagi pertumbuhan sapi. Terus, pakan yang memenuhi syarat dan berkualitas adalah pakan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin-vitamin, mineral, air, pakan dan air. Terus, pakan tersebut tuh bisa disediakan dalam bentuk hijauan seperti konsentrat. Kebutuhan zat makanan dalam pangan ternak antara lain yaitu ada protein yang pertama. Pakan protein itu pakan yang baik harus mengandung protein yang cukup. Protein itu memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perkembangan ternak. Berikut ini itu dijelaskan secara singkat mengenai peran dan fungsi protein pada ternak sapi. Protein berfungsi untuk memperbaiki dan menggantikan sel tubuh yang rusak, terutama pada sapi yang lanjut usia. Terus protein berperan dalam membantu pertumbuhan atau pembentukan sel-sel tubuh, terutama pada pedet atau sapi muda. Terus protein itu berperan keperluan berproduksi terutama pada sapi-sapi dewasa yang telah produktif dan juga menjadi energi terutama pada sapi-sapi yang dimanfaatkan untuk kerja. Seperti itu. Terus berapa sumber protein yang bisa dimanfaatkan untuk menopang pertumbuhan dan perkembangan ternak diantaranya adalah pakaian hijauan terutama berasal dari famili Leuminosae atau kacang-kacangan seperti centrosema, daun turi, lam toro, dan kacang tanah. Daun kacang panjang bisa, daun kedelai dan lain-lain juga kacang-kacangan. Makanan tambahan itu terutama berfungsi sebagai makanan non penguat seperti bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, katul, tepung darah, tepung ikan, tepung daging dan lain-lain. Seperti itu. Terus ada lemak. Lemak itu memiliki peran penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sapi. Sebab lemak dapat menjadi cadangan sumber energi bagi ternak. Yaitu ada dua. Yang pertama lemak berfungsi sebagai sumber energi atau tenaga. Yang pertama lemak berfungsi sebagai sumber energi atau tenaga. Yang kedua itu lemak berfungsi sebagai pembawa vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin tersebut itu merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak. Terus ada karbohidrat. Karbohidrat itu sangat penting juga, yang merupakan salah satu zat dalam makanan merupakan sumber utama energi bagi ternak. Yaitu berfungsi sebagai tenaga atau energi dan juga sebagai komponen pembentukan lemak di dalam tubuh. Terus butuh mineral. Mineral itu untuk pembentukan jaringan tulang dan urat. Membantu keperluan berproduksi, terus juga berperan dalam membantu proses pencernaan dan penyerapan zat makanan, dan untuk menggantikan mineral dari tubuh yang hilang dan memelihara kesehatan juga. Terus ada vitamin juga. Vitamin itu berperan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan tubuh, terus juga meningkatkan kesehatan ternak, terutama dalam berproduksi dan juga air. Air itu diperlukan untuk sebagai pengantar suhu tubuh, terus berperan besar juga dalam membantu proses pencernaan untuk mengeluarkan bahan-bahan yang tidak berguna di dalam tubuh, baik bentuk keringan, urin maupun feses, 80% air. Terus juga berfungsi sebagai pelumas, persendian, dan membantu mata untuk tetap dapat melihat. Jadi kesimpulannya, dokter hewan itu berperan penting menjaga keamanan bahan pangan merupakan bagian dari SDGs. Pangan khususnya hewan ternak, profesi dokter hewan atau veteriner orang yang berperan dalam mencegah hewan agar tidak terinfeksi penyakit dan mampu menanggulangi penyakit melalui terapi
eradikasi dan lain-lain. Sebagai dokter hewan harus memperhatikan kebutuhan zat makanan untuk mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terbaik seperti itu. Terus juga mendapatkan daging yang baik, memperhatikan sumbernya, cara pemotongannya dan produksinya. Ini daftar pustakanya. Sekarang saya lanjut ke esai gagasan konsep map saya. Yang pertama tuh saya belajar tentang SDGs yang tema 2 itu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Itu tuh adalah rencana pembangunan dunia yang membuat lebih baik efeknya oleh manusia dan bumi, juga oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, muka bumi. Terus juga memiliki 17 poin. 17 poin seperti menghapus kemiskinan, kelaparan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan sejahtera, dan lain-lain. Terus peran dokter hewan dalam SDGs itu memiliki peran langsung dalam berkontribusi terhadap petani dan gizi masyarakat, terutama memperbaiki situs kesehatan hewan juga. Seperti yang tadi saya jelaskan untuk nutrisi, reproduksi, dan produksi lainnya. Terus di sini tuh ada One Health. Itu tuh adalah jelaskan adalah dampak luas dari dokter hewan di era global kita, dan kita semua mandiri. Terus juga penyakit hewan itu dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan manusia itu dapat mempengaruhi kesehatan hewan juga, seperti itu. Kaitan One Health dengan veteriner tuh kayak gitu. Terus juga ada organi yang ada di One Health itu, organisari yang ada di One Health itu tuh adalah One Health Day pertama kali diinisialkan pada tanggal 3 November 2016 oleh 3 organisasi besar dunia, yaitu One Health Commission, One Health Initiative, dan One Health Platform Foundation, dengan tujuan menarik yaitu pentingnya pendekatan satu kesehatan One Health pada sektor manusia, hewan, dan lingkungan. Terus ruang lingkup One Health dokter hewan itu untuk isu kesehatan hewan dan keamanan pangan, epidemiologi, penyakit pada hewan juga. Terus tema 3 yaitu pengertian dan manfaat animal welfare, yaitu animal welfare itu atau kesejahteraan hewan itu adalah salah satu keadaan fisik dan psikologi hewan yang sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Terus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, animal welfare itu adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak. Seperti itu. Terus ada Five Freedom. Ini tuh adalah ketentuan, ini tuh mewajibkan semua hewan yang dipelihara tuh memiliki hak-hak kebebasan seperti bebas dari rasa lapar haus, rasa panas, tidak nyaman, luka, sakit, rasa takut, dan penderitaan juga. Terus mengekspresikan perilaku normal dan alami. Seperti itu. Terus Five Domain itu 5 nutrisi berbagai faktor yang mencakup hewan terhadap makanan dan air yang cukup, seimbang, beragam, dan bersih. Terus nutrisi, lingkungan, kesehatan, perilaku, kondisi kejiwaannya juga. Terus ada peternakan, ada epidemiologi, diagnosis, prognosis, tujuan prognosis, terus sedangkan fungsi dari prognosis apa, terus juga fungsi veteriner yang di tema 5 itu ada fungsi veteriner, profesi dokter, terus juga pembagian pemilikan hewan, jaringan epitel kubus, dan sel injury sistem sirkulasi.
Mungkin sekian yang saya dapat presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan tampil lebih maksimal lagi di ujian berikutnya. Terima kasih.